Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil tugas kami, yakni mengenai apa sih pembangkit listrik tenaga mini hidro. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Al-Faiz. Saya Fudius. Selanjutnya adalah pengertian dari pembangkit listrik tenaga mini hidro. Apa sih pembangkit listrik tenaga mini hidro? Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dari air, dari sungai atau saluran irigasi dan kapasitas daya di bawah 10 MW untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena sumber energinya berasal dari aliran air yang dapat diperbarui secara alami yang ditemukan menghasilkan emisi karbon. Dan bagaimana sih prinsip kerjanya pembangkit listrik tenaga mini hidro? Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mini hidro adalah mengubah energi potensial air menjadi energi listrik melalui proses mekanis dan elektromagnetik. Air dari sungai atau bendungan dialirkan melalui pipa pesat untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator guna menghasilkan listrik bagi jaringan distribusi ataupun kebutuhan masyarakat. Jadi bisa dibilang aliran air dari sungai itu untuk memutarkan turbin agar bisa menghasilkan energi listrik ya. Keunggulan dari pembangkit ini adalah yang pertama ramah lingkungan, yang kedua sumber energi yang terbarukan, yang ketiga biaya operasi yang rendah, dan yang keempat cocok untuk daerah terpencil. Jadi biasanya pembangkit listrik tenaga mini hidro ini terdapat pada perdesaan-perdesaan yang sulit jangkau oleh jaringan PLN. Yang kelima adalah mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Biasanya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang setempat. Dan apa sih kelemahan dari pembangkit listrik tenaga mini hidro ini? Yang pertama, bergantung pada debit air. Jadi karena dia menggunakan aliran air, pastinya dia tergantung pada debit air. Ketika kemarau kan pastinya air tuh kering ya. Jadi kalau kemarau nih kemungkinan tegangannya kurang bagus. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Pasti biaya awal untuk pembangunan dibilang pasti cukup tinggi. Yang ketiga adalah perawatan rutin diberlakukan. Dan yang keempat, dampak ekologis lokal. Yang kelima, kapasitasnya yang terbatas. Karena dari sungai-sungai itu tidak semua dapat dibuat pembangkit listrik tenaga mini hidro ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang K3 dari PLTMH ini. Yang pertama adalah pelatihan K3 bagi seluruh pekerja dan teknisi. Tujuan dari poin yang satu ini supaya seluruh pekerja dan teknisi dapat memahami apa saja yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di PLTMH ini untuk menjaga keselamatan para pekerja dan teknisi. Yang kedua itu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, isolasi, sepatu boot, dan pelampung. Mungkin seperti helm itu supaya tidak terkena segala macam yang jatuh, terus melindungi kepala dari benda-benda keras seperti itu. Terus pelampung, ini kan PLTMH ini kan di sungai, jadi siapa tahu tergelincir jatuh ke sungai dan tidak bisa berenang, pelampung ini bisa jadi penyelamat kita. Yang ketiga itu pemasangan tanda bahaya dan area larangan di sekitar turbin dan generator. Poin ketiga ini menurut saya sangat penting
karena mungkin para pekerja atau teknisi bisa melihat mana yang tempat yang berbahaya atau tidaknya. Cuman untuk orang yang awam itu kan tidak tahu gimana tempat yang berbahaya atau tidak. Siapa tahu dia masuk ke turbin itu tanpa ada tanda bahayanya. Yang keempat itu pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik, turbin, dan bendung air. Mungkin kalau tidak rutin pemeriksaannya, siapa tahu ada kendala yang bisa menyebabkan kecelakaan pada para pekerja atau teknisi di PLTMH tersebut. Yang kelima itu prosedur darurat dan jalur evakuasi jika terjadi banjir atau korsleting. Ini mungkin jalur evakuasi jika terjadi banjir. Ini kan di sungai. Bisa-bisa jadi saja tiba-tiba terjadi banjir dan kita jadi tahu di mana jalur untuk kita menyelamatkan diri jika terjadi hal yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam itulah audit K3 berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Baik, selanjutnya yaitu PLTMH yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil dari PLTMH di daerah saya, yaitu di Dusun Tapang Munti, Desa Sungai Gembayau, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Di situ bisa menghasilkan listrik yang bisa menghidupkan listrik di satu desa. Itu satu desa sekitar puluhan rumah. Jadi itu sangat lumayan besar ya listriknya yang dihasilkan dari PLTMH yang di Dusun Tapang Munti ini. Itu berada di Sungai Gembayau nih. Baik, yang PLTMH yang ada di dunia, di sini kami mengambil dari Nepal. Namanya itu Baklung Mini Hydro Power Plant yang berlokasi di Baklung Distrik, Nepal. Dan kapasitasnya itu kurang lebih 900 kW. Baik, selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan PLTMH ini dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatifnya. Yang positifnya itu yang pertama mengurangi emisi karbon karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Yaitu PLTMH ini kan menggunakan air, jadi dia salah satu energi bersih lah untuk menghasilkan listrik. Yang kedua tuh menurunkan ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara dan diesel, karena dia menggunakan 100% tenaga air, jadi dia tidak membuat kita bergantungan terhadap sumber energi seperti batu bara dan diesel yang bisa habis seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas udara dan air di sekitar wilayah operasi. PLTMH ini kan tidak menghasilkan asap atau sesuatu yang mencemari udara, jadi aman. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya. Selain mempunyai dampak positif, PLTMH ini juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama adalah perubahan ekosistem sungai. Jadi sungai yang seperti tidak disentuh manusia, bisa jadi ekosistemnya itu berubah gitu, karena dipasang PLTMH ini. Yang kedua itu adalah erosi dan sedimentasi. Mungkin erosi ini karena pembuatan PLTMH-nya yang kurang memenuhi standar, jadi bisa terjadi erosi di sungai tersebut. Yang ketiga adalah gangguan keanekaragaman hayati. Pembangunan PLTMH ini mungkin mengganggu keanekaragaman hayatinya. Jadi segala tumbuh-tumbuhan terganggu dengan adanya PLTMH ini. Cuman tidak terlalu besar.
Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembangkit listrik tenaga mini hidro ini merupakan solusi energi terbarukan yang potensial di Indonesia. Lagipun Indonesia ini kan dijuluki negara yang mempunyai banyak sungai. Jadi PLTMH ini menjadi salah satu solusi yang bagus untuk kita orang Indonesia, khususnya di Kalimantan yang banyak sungai. Jadi ini bisa jadi solusi supaya kita tidak bergantung pada energi yang bisa habis. Ini juga menjadi tugas kami sebagai anak teknik elektro untuk mencari solusi bagaimana supaya kita ini tidak tergantung pada sumber energi yang bisa habis gitu. Jadi yang bisa habis nih, kalau habis kan kita tidak tahu pakai energi yang mana. Inilah salah satu solusinya, yaitu PLTMH. Baik, sekiranya ada salah kata ataupun ucapan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.